Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah transportasi dan kita akan pecahkan menggunakan POM-QM for Windows. Nah, sebenarnya di modul ini sudah komplit urut-urutan caranya. Tetapi saya tetap akan membuatkan video tutorial ya, bagaimana cara memecahkan contoh soal ini. Nah, ya, contoh soalnya yaitu PT Anindya saat ini memiliki 3 gudang yang berada di lokasi yang berbeda. Sebut aja gudang A, gudang B, dan gudang C. Produk yang disimpan tersebut akan dialokasikan untuk memenuhi permintaan pasar yang berada pada lokasi berbeda, yaitu Pasar Jabar, Jateng, dan Jatim. Berikut ini beberapa informasi yang dapat dikumpulkan berkaitan dengan kapasitas dan permintaan produk. Nah, ini adalah kapasitas penyimpanan barang di masing-masing gudang ya. Gudang A 100 unit, gudang B 300 unit, gudang C 300 unit. Kemudian permintaan masing-masing lokasi pasar diperkirakan 300 unit di Jabar, 200 unit di Jateng, dan 200 unit di Jatim. Perkiraan biaya transportasi dari masing-masing gudang ke masing-masing pasar adalah sebagai berikut. Jadi kalau dari gudang A itu mau dikirim ke pasar Jawa Barat butuh biaya 5. Kalau ke Jateng 4, kalau ke Jatim 3. Kalau dari gudang B, biaya transportasinya ke Jabar itu 8, ke Jateng 4, dan ke Jatim 3. Kalau dari gudang C itu ke Jabar 9, ke Jateng 7, dan ke Jatim 5. Nah, dari informasi tersebut, tentukan alokasi masing-masing gudang ke masing-masing pasar ya, agar biaya transportasi menjadi minimal ya. Jadi kita akan meminimalkan biaya. Nah, di sini sudah ada langkah penyelesaiannya juga di modul, tetapi saya akan tunjukkan caranya ya. Pertama kita buka dulu POM-QM for Windows-nya. Jadi seperti biasa ketika kita praktikum sebaiknya saudara juga memegang atau mengoperasikan laptop atau komputer saudara dan membuka POM-QM for Windows sehingga saudara bisa praktek ketika saya menjelaskan. Nah, langkah pertama adalah kita pastikan dulu modul yang akan kita gunakan ya. Materinya adalah transportasi ya, kita menggunakan modul transportation di bagian bawah ya saudara. Mungkin tampilannya berbeda dengan saya, mungkin display dari software saudara masih yang ini ya, atau yang ini ya. Nah, ini saya display all modules saudara biar semuanya kelihatan. Saya klik transportation, kemudian saya klik new. Nah, titlenya tadi adalah PT Anindya ya. PT Anindya. Kemudian di sini ada origins, ada destination. Nah, yang dimaksud itu apa? Nah, di sini saudara. Originnya itu ya berasal dari mana, mau dikirim ke mana. Destination itu tujuannya. Jadi ada 3, originnya dan destinationnya juga ada 3. Ya. Sorry, mungkin tadi ketutupan wajah saya ya. Ini saya ke atas. Ini saya maximize saja ya. Jadi di sini gudangnya 3, kemudian pasarnya ada 3 ya. Jadi originsnya 3, destinationnya 3. Oke. Originsnya 3, destinationnya 3. Kemudian objektifnya maximize atau minimize? Minimize ya, meminimalkan biaya. Kemudian gudangnya namanya ABC, pasarnya Jabar, Jateng, Jatim. Jadi ini bisa langsung kita buat gini, ABCD. Namun kolomnya, nah ini belum ya, Jabar, Jateng, Jatimnya nanti kita
ubah sendiri. Kalau sudah, ya saudara samakan dulu ini, kemudian klik OK. Nah, di sini gudangnya sudah ABC, kemudian destination-nya Jabar, Jateng, Jatim, ya. Sudah sama belum? Ya, Jabar, Jateng, Jatim. Oke. Nah, kita akan masukkan ini saudara, kapasitas dan permintaan masing-masing lokasi pasar. Kapasitasnya dulu, ya, kapasitasnya gudang ABC itu 100, 300, 300. Gudang A itu 100 unit, gudang B 300 unit, dan gudang C 300 unit. Kemudian demand atau permintaan pasarnya. Permintaan pasarnya masing-masing lokasi pasar 300 unit di Jabar, 200 unit di Jateng, dan 200 unit di Jatim. 300 unit di Jabar, 200 unit di Jateng, dan 200 unit di Jatim, ya. Saya pastikan apakah sudah benar. Oke. Ini 100, 300, 300. Kemudian ini adalah biaya transportasinya. Ini juga perlu kita input, ya. Ini di sini adalah biaya transportasinya. Jadi ini sepertinya juga perlu saya minimize. Nah, supaya saya bisa input. Saya bisa input ini. Oke. Di sini 5, 4, 3, kemudian 8, 4, 3. Kemudian di sini C-nya 9, 7, 5, ya. Kita pastikan lagi 543, 843, 975. Tadi supply and demand-nya juga sudah benar. Kita objektifnya meminimalkan biaya, jadi minimize. Kalau sudah, kemudian kita klik solve. Ya, sebelum di solve, saudara pastikan dulu ya datanya itu benar. Kemudian kita klik solve. Nah, ini adalah hasilnya saudara. Ya, biaya yang paling optimalnya adalah 3.900 dolar, ya. Kalau kita mau pakai rupiah ya kita rupiahkan. Ya, ini nggak ada keterangannya, ya. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah saudara, ini kesimpulannya. Jadi gudang A tadi kan kapasitasnya itu kan 100 unit. Jadi seluruhnya dari gudang A ini 100 unit di transportasinya dikirim ke Jabar. Kemudian dari gudang B itu kan kapasitasnya 300 unit. Ada yang 200 unit dikirim ke Jateng dan 100 unit dikirim ke Jatim. Kemudian dari gudang C itu 200 unit dikirim ke Jabar dan 100 unit dikirim ke Jatim. Itu ya saudara. Jadi ini supaya biayanya itu optimal, gitu ya. Maka pengalokasian transportasinya seperti itu. Oke. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya juga bisa dilihat hasilnya. Nah, ini saudara. Perlu saya besarkan. Nah, ini saudara. Hasil distribusi alokasi, ya. Sama dengan hasil kita tadi. Total biaya transportasinya 3.900 rupiah. Ya, ini mungkin dalam jutaan atau apa, ya. Oke, jadi kalau kita mau lihat listnya bisa di sini. Oke. Atau kita coba menu yang lain. Final Solution Table. Nah, ini sama ya dengan yang ini. Kita coba yang lain. Windows Shipment with Cost. Ya, sama, ini cuma ada biayanya.
Iterations ya sama. Oke. Marginal cost. Oke. Oke, ini ya saudara ya. Mungkin yang paling mendekati enak dilihat yang ini, shipping list ya. Ya, dari gudang A ke Jabar sebanyak 100 unit, kemudian cost per unitnya ini kan 5 ini kan yang biaya transportasinya tadi ya. Nah, ini kalau di total maka jumlahnya 3.900. Oke. Kesimpulannya seperti ini saudara. Oke, hasil distribusinya. Oke. Kemudian seperti biasa ini bisa saudara print screen dan saudara bisa kumpulkan tugas ya. Setelah ini saya kasih tugas ada di website sehingga saudara bisa kerjakan tugas tersebut ya. Soalnya sama, cuma mungkin beda angka-angkanya saja saudara. Jadi karakteristik dari mata kuliah yang kuantitatif seperti itu saudara. Oke, kalau saudara sudah paham, sudah jelas, saudara bisa mengerjakan tugas yang ada di website. Demikian video dari saya, semoga video ini ada manfaatnya. Saya ucapkan selamat belajar, tetap sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.